Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Jumat kita pada hari ini menambah keberkahan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman yang sedang lemah ini tidak bertambah di hari Jumat ini. Dan adalah satu kerugian besar ketika kita keluar dari sholat Jumat ini, keimanan kita juga tidak bertambah, ketakwaan dan ketaatan kita juga tidak bertambah. Apapun yang terjadi, mari kita hadapi dan teruslah bermohon kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Jerat-jerat hawa nafsu yang menjerat kita sehingga kita terpenjara dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan kekuatan niat dan tekad pada hari Jumat ini, mari kita tambah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jiwa-jiwa yang terpenjara oleh emosi dan syahwat hawa nafsu, mari kita bebaskan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Dengan mengingat bahwa kematian pasti akan datang kepada kita. Kematian tidak memilih usia. Kematian tidak menunggu waktu. Kalau sudah datang waktunya, maka kematian pasti akan merenggut kita. Jangan pernah berpikir ada tempat aman di dunia untuk kita bebas dari kematian. Betapa sengsaranya ketika kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tema khutbah pada hari ini mengambil hikmah surah Muhammad ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Artinya dihapuskan semua pahalanya. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan agama Allah. Lanjutan ayatnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ayat ini menjelaskan tentang 3 syarat kalau ingin diampunkan dosa-dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, dan diperbaiki kondisi hidupnya. Yang pertama, beriman kepada Allah, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan, secara nampak dan secara batin
kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat orang lain atau dalam kesendirian, menjaga keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Wa amilus salihat, beramal salih, beramal yang benar. Seperti apa? Seperti orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Itu yang ketiga. Dan apa yang dibawa Muhammad SAW adalah itulah yang hak atau yang benar. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, mereka akan dimaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Dan Allah akan perbaiki kondisi hidupnya. Ayat ini sengaja saya bawakan berkaitan dengan penghinaan besar-besaran terhadap Muhammad SAW di benua Eropa, bahkan mungkin juga menjalar sampai ke Amerika dan di belahan bumi yang lain. Padahal kelihatannya bermula dari sebuah peristiwa kecil, di mana sebuah media Charlie Hebdo yang memang menistakan Muhammad secara karikatur, kemudian ada rekayasa pembunuhan terhadap orang-orang mereka, lalu demonstrasi besar-besaran di Perancis, dan kemudian ke Jerman, dan dihadiri oleh Perdana Menteri Israel. Situasi ini semakin menguntungkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kalangan Muslim yang berkepentingan untuk menistakan agama Muhammad SAW. Kepentingan khatib atau goals atau objektif daripada khutbah Jumat ini ingin menguatkan jamaah agar tetap konsisten dan setia menjadi pengikut Muhammad SAW. Bahkan lebih dari itu, kita menjadi pejuang-pejuang, tentara-tentara agama Muhammad SAW sampai tetes darah penghabisan. Apapun resiko yang akan kita hadapi, hidup ini memang cuma dua pilihannya. Hidup terhormat atau mati mulia sebagai syahid. Ini tidak ada pilihan yang ketiga. Begitulah pengikut setia dan tentara Muhammad SAW. Ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batil. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batil wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mengikuti jalan yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. Jelas sekali. Yang diinginkan orang kafir sebetulnya jangan sampai ada otoritas agama. Yang dia inginkan adalah agar kita jangan mengikuti ayat-ayat Tuhan. Yang dia inginkan agar kita mengikuti kebatilan seperti yang mereka lakukan. Sementara orang-orang beriman tetap konsisten dengan keimanan mereka dan hanya menjalani hidup berdasarkan tuntunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan dan diteladankan oleh Muhammad SAW. Ini semua peristiwa-peristiwa yang ada sebetulnya sengaja Allah perlihatkan sebagai perbandingan. Orang-orang yang beriman tentu sudah jelas melihat peristiwa ini, tapi orang-orang munafik menjadi kabur pada situasi seperti ini. Sebut saja. Ada satu news semalam saya dengarkan dari sebuah TV mainstream, TV nasional, yang memasukkan lembaga-lembaga Islam sebagai lembaga-lembaga teroris internasional.
dengan mudah si narator TV News ini mengklaim bahwa kelompok-kelompok mujahidin itu sesungguhnya adalah teroris-teroris kelas dunia yang membawa kehancuran di muka bumi. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemunafikan akibat ketidakjelasan iman dan pandangan terhadap keimanan kepada Nabi SAW ini juga terjadi di Indonesia. Bayangkan, awalnya kita menduga yang bakal marah itu pasti orang kafir ketika kita mengangkat ayat-ayat kepemimpinan di dalam Al-Quran agar jangan memilih pemimpin kafir. Ternyata yang duluan marah justru orang Islam. Ketika ada ulama, ada da'i mengangkat soal kepemimpinan kafir berdasarkan kriteria Al-Quran, justru yang duluan marah adalah orang Islam. Kenapa? Saya ingin perbaiki cara pandang kita dulu, supaya kita terang melihat persoalan. Saudara-saudara, apa yang terjadi di Perancis saat ini sesungguhnya ada grand design. Eropa dimulai dari Swedia, persisnya Perdana Menteri Swedia, yang sangat mendukung berdirinya negara Palestina. Yang belakangan konsistensi Uni Eropa itu lebih kencang ketimbang negara Arab. Boleh saya katakan malah dunia Arab yang menghambat berdirinya negara Palestina saat ini. Hanya beberapa negara saja di dunia Arab yang konsisten mendukung berdirinya negara Palestina. Kontradiktif memang. Ketika dunia Eropa konsisten mendukung berdirinya negara Palestina, sementara ada dunia Arab yang kemudian menjadi pengganjal. Ini ironi. Tapi sekaligus memperjelas siapa kawan, siapa lawan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Eropa itu kawan atau Arab itu lawan. Salah. Salah besar kalau cara pandang ini kemudian dipakai. Nah, itu berarti picik cara berpikirnya. Sebagaimana orang Islam bilang di Indonesia ini Singapura itu lebih Islami daripada Indonesia. Salah. Kalau Anda bilang Singapura lebih bersih, benar. Singapura lebih disiplin, benar. Tapi bukan lebih Islami. Yang namanya Islami itu harus ada syahadatain. Dasarnya adalah iman kepada Muhammad dan kepada agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan serampangan. Perancis dan Inggris adalah dua negara yang perkembangan Islamnya sangat besar. Neck to neck. Mereka sebetulnya sangat khawatir dengan perkembangan Islam termasuk di Jerman. Lalu diambillah isu penistaan Muhammad. Dimulai dari lembaga kecil dan sudah disiapkan martirnya. Charlie Hebdo. Dan secepat itu kemudian mereka membuat demonstrasi jutaan manusia. Lalu mengklaim dalam waktu dekat seluruh media di Eropa akan memuat karikatur tentang Muhammad SAW, tentu dari sisi negatifnya. Menariknya, mereka memilih momentum Rabiul Awal ketika sebagian umat Islam merayakan Maulid, hari yang diagungkan oleh sebagian masyarakat Muslim. Momentum ini tentu bukan salah pilih. Ini tentu untuk semakin memojokkan. Kata kuncinya pada ayat pertama surat Muhammad sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang sedang terjadi di dunia barat saat ini adalah alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itu yang sedang mereka lancarkan. Tetapi jawabannya sudah jelas. Adalla a'malahum. Allah akan menyesatkan, Allah akan menghapuskan amal-amal kebaikan mereka. Ada segelintir orang-orang di Eropa yang juga tetap membela Islam walau dia bukan umat Islam.
Tetapi yang mengecewakan adalah juga orang-orang munafik di Indonesia yang justru menghujat Islam secara serampangan. Sidang Jumat rahimakumullah. Di akhir zaman ini kelihatannya kalau Anda perhatikan, agama apa yang paling sering disebut secara negatif di media adalah Islam. Agama apa yang umatnya bersimbah darah dibunuh paling banyak adalah Islam. Itu situasi yang terjadi saat ini. Namun pada saat yang sama, ini menjadi benang merah. Insya Allah sebentar lagi kebangkitan Islam akan datang. Tetaplah konsisten dalam keimanan, jangan terprovokasi, dan tetap i'dad. Harus tetap menyiapkan diri. Kita harus kuat. Kita harus kuat secara akidah, kuat secara ibadah, kuat secara ilmu, kuat secara politik, kuat secara ekonomi, kuat secara fisik. Orang-orang tua. Ini yang lebih bertanggung jawab menjaga akidah anaknya. Kita kerja di kantor, anak nonton TV di rumah, Islam dinistakan, anak tidak paham. Kita asik cari duit, anak melihat gadget, kemudian Muhammad dinistakan, tidak ada kecemburuan, tidak ada ghirah. Ini bahaya. Secara fikih sudah jelas. Penista Muhammad itu dihukumi murtad. Penista Muhammad dihukumi qatl, bunuh. Secara fikih tidak ada debat. Tetapi apa yang terjadi di Prancis sana, ini adalah sebuah grand design. Sebuah rekayasa yang mereka tahu hukum di dalam Islam dan kita dipancing untuk melakukan itu. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara muslim kita di Eropa, dan kami juga terus berkomunikasi, juga yang dai-dai kita di Amerika, dan kita juga terus berkomunikasi untuk bersabar dalam kondisi seperti ini, namun tetap i'dad. Tetap dalam persiapan. Di balik kekuatan kita memang harus ada kelembutan, tapi di balik kelembutan kita harus tetap konsisten dengan akidah kita. Jangan pernah bergeser sedikit pun. Di Indonesia malah saya ingin menyarankan lebih dari itu. Arduna min aqidatina. Tanah kita bagian dari akidah kita. Tanah kita bagian dari akidah kita, begini maksud saya. Para pahlawan negeri ini, shibran bishibrin, setiap jengkal tanah itu dipertahankan dengan pertumpahan darah. Setiap jengkal tanah di negeri ini dipertahankan dengan mengorbankan nyawa. Tapi lihat sekarang, apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, dengan mudah menjual tanahnya kepada asing. Anda tahu, di Jakarta ini lebih 80% tanahnya bukan lagi milik pribumi. Anda mau bilang Anda penduduk Jakarta dan kemudian demo gerakan masyarakat Jakarta, tanahnya bukan punya Anda lagi. Ini ada yang hilang dari akidah kita saat ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada tanahnya dibayar dengan nyawa dan darah. Dibayar dengan nyawa dan darah. Arduna min aqidatina. Tanah kita ini bagian daripada akidah kita. Jangan sembarang jual kepada orang kafir. Jangan sembarang berikan kepada orang asing. Betapapun miskinnya kita. Betapapun lemahnya kita. Katakan arduna min aqidatina. Tanah kita bagian dari akidah kita. Orang-orang Islam yang mampu beli tanah sekarang. Membeli tanah untuk kepentingan ketaatan. Memberi tanah kepada orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Memberi rumah kepada orang-orang miskin. Bagian daripada jihad fisabilillah untuk Indonesia saat ini. Kalau tidak ingin negeri ini dirampok oleh orang-orang yang kehilangan nilai-nilai sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam jiwanya.
sebagai umat Muhammad SAW, orang Melayu melekat dengan Islam. Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, melekat Islam di dalamnya. Dan kitalah benteng Islam di timur ini. Para pejuang bangsa ini sejak zaman Aceh mengikat, berbaiat dengan khilafah Utsmaniyah, mempertahankan setiap jengkal tanah ini untuk bisa menegakkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Indonesia bahkan saya tekankan, arduna min aqidatina. Bukan hanya sebatas kita membentengi akidah, konsisten dalam syariah dan dalam ibadah, tetapi dalam hal tanah air ini juga harus kita jaga. Di tengah liberalisme pemikiran para pemimpin negeri ini, kita sudah kehilangan arah. Sidang Jumat rahimakumullah, kita harus kuat. Harus kuat. Di dunia saat ini, yang menang itu bukan yang benar. Di dunia ini yang menang itu yang kuat. Benar, di akhirat nanti yang menang itu yang benar, yang kuat akan berhadapan dengan malaikat-malaikat Zabaniyah. Falyad'una dia sanad'uz Zabaniyah. Bagaimana caranya untuk kuat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita semua. Kesalahan dalam menata kelola negara ini, kesalahan dalam menjual tanah bukan kepada orang yang tepat, menjual rumah bukan kepada orang yang tepat, sehingga tanah ini dan negeri ini dirampok. Kalau kita sudah kembali kepada keimanan, dan kita kembali kepada amal saleh dan ketaatan, dan kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW, Allah akan maafkan kesalahan kita. Dan lebih dari itu, wa aslaha balahum, Allah akan memperbaiki kembali situasi dan kondisi kita, insya Allah. Kondisi ekonomi umat Islam di dunia saat ini sedang bangkit. Dolar juga terus menurun dan jatuh. Konsistensi ekonomi negara muslim secara keseluruhan sedang baik, dan negara muslim sedang memegang kendali di dunia ini. Walau tasywih, pengelabuan dilakukan oleh mereka seakan-akan kita terpojok, seakan-akan kita lemah, percayalah, perlahan tapi pasti. Walau cuma Turki sekarang yang sedang berani menampakkannya dan menerima tamunya dengan kekuatan-kekuatan barunya, dan bahkan menampakkan khilafah Utsmaniyahnya yang dibangkitkan kembali dengan semangat Ottomaniannya. Karena Turki saat ini bisa mengendalikan Eropa dan bisa mengatakan kepada Eropa jangan mengajari kami demokrasi, karena ekonomi Turki memang terbaik dan tertinggi di Eropa, dan teknologi juga mereka baik, pendidikan mereka juga baik. Kita harus kuat. Apa yang harus kita kuatkan? Pertama, pendidikan, ilmu pengetahuan. Kenapa Turki bisa maju? Satu, yayasan mereka punya ribuan sekolah. Di Indonesia, ormas mana yang punya sekolah ribuan? Satu lembaga bernama Fethullah Gulen, di sana itu punya 1.600 sekolah elit di dalam Turki dan di seluruh dunia. Itu baru sebuah lembaga, dan masih banyak lembaga-lembaga besar lainnya. Jadi saran saya untuk Indonesia dan umat Islam supaya kuat, ajarkan dan kembalikan anak-anakmu kepada ilmu. Tetapi perlu dibedakan, sains bukan berarti ilmu, tapi ilmu otomatis sains. Yang ingin saya katakan, ilmu yang harus kita ajarkan kepada anak kita, apapun ilmunya, harus mengantarkan pengenalan anak-anak kita, generasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang sesungguhnya adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Qala Allah wa qala Rasulullah, itulah ilmu yang sesungguhnya.
mubazir sekolahin anak-anak kuliah tinggi-tinggi untuk mengejar ilmu dunia, tapi ilmunya tidak memperjumpakan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini harus kita pupuk kembali. Yang kedua, ekonomi juga harus kuat. Bagaimana caranya? Umat Islam harus berusaha melahirkan pengusaha-pengusaha di setiap rumahnya. Ada gerakan dari teman, satu pengusaha, satu keluarga, itu bagus. Mental pegawai dikurangi. Mental numpang hidup dikurangi. Para da'i, para ulama, Anda yang punya kunci-kunci khazanah dunia ini, harusnya para da'i yang menghidupkan umat, para ulama yang memberi makan umat, jangan minta dikasih makan sama umat. Kita harus bergerak, kita harus bangkit, memanfaatkan setiap sumber daya yang Allah rezekikan kepada kita semua. Selain bekerja keras, hidup hemat, dan jangan menjadi konsumen bagi asing. Mari kita produksi, mari kita beli hasil karya orang Indonesia yang juga hebat nilainya. Sidang Jumat rahimakumullah. Itu tentu juga harus dibarengi dengan kekuatan politik. Penistaan-penistaan terhadap simbol-simbol Islam terus berlangsung, tapi tetaplah tegar dan berjalanlah di jalan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini umat Islam di Indonesia jangan terpengaruh terhadap provokasi yang sedang berlangsung di dunia saat ini. Tetaplah konsisten, tetaplah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang merayakan Maulid. Jangan cuma nyanyi sama gendang-gendangan doang. Kenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mendalam. Bacakan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kenali Muhammad dari A sampai Z. Kemudian sunnah-sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukanlah. Ittiba, jangan cuma nasyid dan menyanyi. Bagus untuk menambah ghirah, tetapi kalau tidak kenal dan tidak ittiba kepada Muhammad SAW, ini menjadi sia-sia jadinya. Sidang Jumat rahimakumullah. Semoga khutbah Jumat ini sedikit memberikan motivasi kepada kita untuk tetap setia kepada Muhammad dan para pemudanya siap menjadi tentara agama Muhammad SAW sampai tetes darah penghabisan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam doa-doa yang kita panjatkan, jangan lupa satu hal. Mintalah dalam doa-doa kita yang dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang harus kita baca misalnya, Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumohon kepadamu semua yang dimohonkan oleh Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Minta perlindungan kepada Allah seperti yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dengan semua permohonan yang dimohon oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tentu agar cara berpikir kita, agar keyakinan kita, bahkan agar selera-selera kita sejalan dengan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan mengaku umat Muhammad kalau tidak berselawat 10 kali di awal pagi. Jangan mengaku umat Muhammad kalau malas berselawat kepada Muhammad di awal malam 10 kali.
umat Muhammad SAW rajin berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau perlu tambah dengan salawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.